Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kepada yang terhormat Ibu Ika Sukmawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengumpul dari mata kuliah Biologi Molekuler, dan yang pastinya teman-teman biologi 3 yang pasti kami sayangi. Nah, hari ini perkenalkan, kami dari kelompok ke-8 atas nama Fahmi Rachima Arya Rizky dan Maulina Afnisa Putri akan menyampaikan terkait dengan materi analisis DNA pada bakteri, tumbuhan, dan hewan. Oke, kita lanjutkan kepada table of content-nya. Hari ini kita punya 3 sub bahasan. Yang pertama adalah ekstraksi DNA, yang kedua adalah isolasi DNA, dan yang ketiga purifikasi DNA. Oke, selanjutnya adalah pada materi ekstraksi DNA. Nah, molekul DNA itu harus dipisahkan dari material seluler sebelum dapat diperiksa. Protein sel yang menyelubungi dan melindungi DNA dapat menghambat kemampuan menganalisis DNA. Oleh karena itu, ada metode yang namanya ekstraksi DNA yang telah dikembangkan untuk memisahkan protein dan material seluler dari molekul DNA. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di slide ini ada bagan terkait dengan langkah-langkah ekstraksi DNA. Ini menurut Yosef 2016. Jadi pertama ada pembersihan, kedua adalah digesti atau lisis, dan yang selanjutnya ada 3 pembagian bergantung pada kebutuhannya, yakni pada koleksi ion polivalen, pengikatan partikel DNA, ekstraksi dengan pelarut, yang mana hasilnya antara ketiga itu adalah konsentrasi yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, dalam prosesnya itu kita membutuhkan 3 larutan penting dalam isolasi DNA, yaitu larutan buffer untuk lisis, larutan buffer untuk digesti, dan juga protein kinase K, seperti itu. Jadi itu dia ya. Dan dalam hal ini juga membutuhkan senyawa kimia seperti etil ediamin tetrasetat dan juga sodium dodesil sulfat, yang mana kalau etilenediamin tetraasetat itu, caranya adalah merusak dan menghancurkan sel dengan cara mengikat ion magnesium, sedangkan pada sodium dodesil sulfat itu sejenis deterjen untuk merusak membran selnya, seperti itu. Jadi, di terjadinya proses ekstraksi DNA. Nah, dalam hal ini juga, kita juga ada metode dan proses ekstraksi DNA-nya. Jadi dibedakan menjadi 5. Yang pertama ekstraksi organik, metode Chelex, VTA paper, ekstraksi fase solid, dan differential extraction. Jadi yang pertama adalah pada bagian ekstraksi organik yang biasa disebut dengan ekstraksi phenylchloroform ya, yang telah digunakan paling lama dan dapat digunakan untuk situasi di mana RFLP dan VCR digunakan. Jadi DNA dengan berat molekul tinggi yang penting untuk metode ini dapat dilakukan karena lebih efektif, seperti itu. Dan selanjutnya ada juga metode Helix. Kalau metode ini itu dapat mengekstraksi DNA lebih cepat dari metode organik, yang mana eh, ekstraksi Helix ini melibatkan lebih sedikit langkah sehingga kontaminasinya bisa diminimalisasi. Nah, namun metode ini tuh menghasilkan DNA untai tunggal sehingga hanya berguna untuk prosedur berbasis PCR saja, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga VTA paper. VTA paper adalah kertas serap berbasis selulosa, yang mana metode ini tuh memiliki keuntungan untuk menghasilkan data konsisten dan dapat diautomatisasi. Seperti yang gambar-gambar di sebelahnya bisa teman-teman lihat ya. Jadi perbedaannya adalah demikian. Kemudian ada juga ekstraksi fase solid, di mana DNA diikat secara selektif pada sebuah substrat seperti silika dan dilepaskan pada pencucian dan memisahkan DNA dari protein, gitu. Nah, metode yang paling banyak digunakan adalah biasanya DNA IQ, Previller, dan juga Kiagen columns. Dan yang terakhir adalah differential extraction. Jadi kalau dalam hal ini bentuknya adalah modifikasi ekstraksi organik yang memisahkan sel epitel dan sel sperma. Biasanya digunakan untuk mengisolasi DNA pria dan wanita, seperti itu. Jadi dalam hal ini juga bisa dibuat barang bukti kasus-kasus pemerkosaan. Jadi kadang ada darah cair, bisa air mani, bisa swab vagina,
rambut dicabut, air liur, urin, tulang, jaringan, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pada isolasi DNA. Mungkin teman-teman sering mendengar isolasi DNA ya. Jadi isolasi DNA itu adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada atau dengan cara ekstraksi atau lisis, dan biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA yang rusak. Seperti itu. Jadi, dia itu bisa digunakan pada tanaman ataupun hewan gitu ya. Dan isolasi DNA itu dapat dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapannya teman-teman. Jadi dengan prinsipnya yakni yang pertama melisis sel secara fisik dengan cara penggerusan, yang kedua pemecahan dinding sel, yang ketiga pemecahan membran sel, dan yang keempat adalah pemecahan atau pemisahan DNA dari bahan lain seperti itu. Dan dalam isolasi DNA, bahan yang kita gunakan biasanya berupa jaringan tumbuhan atau jaringan hewan ya. Untuk itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memecah jaringan menjadi sel-sel yang mandiri, dan proses itu dilakukan dengan menumbuk atau menggerus ya, seperti yang pertama, prinsip pertama. Kedua adalah memecah dinding sel dan membran sel, lapis pembungkus DNA. Struktur utama pembentuk membran dan dinding sel adalah lemak. Jadi untuk itu kita perlu deterjen dan garam dapur untuk melubangi dan merusak sel secara komprehensif sehingga inti sel itu terlihat dan keluar seperti itu. Oke, lanjutnya adalah ada macam-macam metode dari isolasi DNA ya. Nah, yang pertama itu ada teknik random amplified polymorphic atau bisa disebut dengan RAPD. Jadi ini tuh teknik pengujian berdasarkan pada amplifikasi dari segmen-segmen DNA acak yang menggunakan primer tunggal. Gitu. Jadi ini biasanya dilakukan dengan PCR pada suhu annealing yang rendah seperti itu. Dan aturan sederhananya adalah 18-28 susunan basa dengan persentase G plus C 50-60%. Dan selanjutnya ada juga metode namanya CTAB. Di situ CTAB, metode CTAB itu diperoleh dari RNA bisa atau fragmen DNA yang mana nantinya dapat memisahkan DNA dari polisakarida karena adanya perbedaan karakteristik larutan seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada berkaitan dengan phenolphoroform. Jadi menggunakan senyawa phenolphoroform isomil alkohol. Jadi metode standar untuk ekstraksi DNA. Dan karena perkembangan zaman, jadi akhir-akhir ini sering sekali ditinggalkan terkait dengan metode ini karena sifat toksik fenolnya yang sangat-sangat riskan seperti itu. Nah, ada lagi selanjutnya adalah salting out. Jadi untuk salting out ini menggunakan garam konsentrasi tinggi atau NaCl6m untuk mendenaturasi protein menggunakan proteinase K untuk denaturasi protein. Selanjutnya ada guanidine isothiocyanate. Metode ini lebih cepat dibandingkan dua metode sebelumnya karena thiocyanate itu bersifat toksik untuk lisis dinding sel. Jadi memerlukan kloroform untuk denaturasi proteinnya gitu. Selanjutnya ada juga silika gel. Silika gel dapat mengikat DNA dengan perantara garam atau buffer tertentu. Dan di sini tergolong cepat, tetapi recovery DNA-nya kurang gitu. Dan yang terakhir ada PCR atau polymerase chain reaction, di mana ini adalah suatu teknik yang artinya memperbanyak potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida seperti itu. Dan proses tersebut mirip dengan replikasi DNA secara in vivo yang bersifat semi konservatif seperti itu. Bahasan selanjutnya yaitu tahapan isolasi DNA. Ada 5 tahapan dalam isolasi DNA. Yang pertama yaitu isolasi jaringan.
Tahap pertama ini dilakukan yaitu untuk mengisolasi jaringan yang digunakan. Yang kedua adalah pelisisan dinding dan membran sel. Tahapan selanjutnya adalah melisiskan dinding dan membran sel dengan cara penggerusan. Sentrifugasi dengan kecepatan lebih dari 10.000 rpm atau dengan menggunakan larutan pelisis sel atau buffer ekstraksi. Inti sel harus dilisiskan karena substansi gen yang diinginkan ada di dalamnya. Penambahan larutan pelisis, hal ini bertujuan untuk melisiskan sel yang tidak mengandung DNA agar sel yang mengandung inti sel dapat diisolasi atau dipisahkan dari komponen-komponen sel yang tidak berfungsi. Tahap yang ketiga adalah pengekstraksian dalam larutan. Selanjutnya, supernatan yang terbentuk dibuang dan kemudian dilakukan ekstraksi di dalam larutan. Hal tersebut bertujuan agar didapatkan ekstraksi. Yang keempat yaitu purifikasi. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan hasil ekstrak dari zat-zat yang lainnya. Pada larutan tersebut kemudian diberikan RNase dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 65 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan kerja enzim yang sangat dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian RNase berguna untuk menyingkirkan kontaminasi RNA sehingga DNA dapat diisolasi secara utuh. Yang terakhir adalah presipitasi. Tahap terakhir ini bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untaian-untaian DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histon sehingga menyebabkan DNA menjadi terlihat. Poin yang selanjutnya yaitu manfaat dari isolasi DNA ini. Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah visualisasi DNA dengan elektroforesis gel. Kemudian ada isolasi DNA genomik dalam rangka pembuatan pustaka genomik. Yang ketiga adalah isolasi plasmid atau DNA fag dalam prosedur rutin peminakan DNA. Yang keempat adalah peninjauan pola fragmen DNA hasil pemotongan secara enzimatik melalui teknik hibridasi Shorn. Yang terakhir yaitu isolasi DNA yang diperlukan sebagai cetakan dalam prosedur perbanyakan DNA secara in vitro melalui teknik PCR. Pembahasan yang ketiga adalah topik purifikasi DNA. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam proses purifikasi DNA. Yang pertama adalah menghancurkan sel. Ada 4 teknik umum yang digunakan untuk melisiskan bahan, yaitu metode fisik, metode enzimatik, metode kimia, dan kombinasi ketiganya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode fisik. Metode ini biasanya melibatkan beberapa jenis sampel, penggilingan atau penghancuran untuk mengganggu dinding sel atau jaringan kerasi. Metode fisik sering digunakan dengan bahan masukan yang lebih terstruktur seperti jaringan atau tanaman. Metode kimia dapat digunakan secara dengan bahan yang mudah dilisiskan seperti sel kultur jaringan atau dalam kombinasi dengan metode lain. Bahan kimia yang biasa digunakan termasuk yaitu deterjen, misalnya SDS, dan of drops misalnya garam guanidin dan larutan alkali. Metode yang ketiga adalah metode enzimatik yang sering digunakan dengan bahan awal yang lebih terstruktur dalam kombinasi dengan metode lain dengan jaringan, bahan tanaman, bakteri, dan ragi. Enzim yang digunakan untuk membantu mengganggu jaringan dan sel yang keras. Yang kedua adalah membuang protein. Langkah selanjutnya dalam proses isolasi dan pemurnian genom adalah membuang semua materi atau komponen dalam protein. Dikenal sebagai deproteinase. Prinsip dasar pada proses ini adalah membuang kemampuan kelarutan protein sehingga protein akan menjadi tidak larut atau mengendap sedangkan asam nukleat tetap larut. Ada beberapa metode. Yang pertama ada metode Venel yang mempunyai
beberapa prinsip, yaitu fenol adalah kristal pada suhu kamar, namun dengan adanya 20% air yang membentuk suspensi berair yang mengandung misel fenol yang dikelilingi oleh molekul air. Yang kedua ada metode kloroform. Nah, metode ini digunakan karena kloroform tidak larut dalam air sehingga mencegah hilangnya DNA fase organik. Deproteinase oleh kloroform didasarkan atas terdenaturasi protein rantai polipeptida pada interfase air kloroform. Yang ketiga yaitu metode penggunaan asam. Metode memiliki prinsip dasar adalah dengan menambahkan larutan asam seperti asam cuka yang akan menyebabkan koagulasi protein sehingga protein akan mudah diendapkan. Proses ini terjadi karena asam dapat mengacaukan jembatan garam dengan adanya muatan ionik. Yang ketiga yaitu membuang RNA. Untuk membuang RNA saat isolasi DNA digunakan metode enzimatik. Namun tidak semua RNA ini akan hilang. Sejumlah kecil RNA akan tetap ditemukan pada proses pemurnian RNA ini. Ada dua enzim yang digunakan yaitu RNase A dan RNase T1. Mekanisme keduanya ini didasarkan pada posisi pemotongan basa nukleotida, urasil, sitokinin, dan guanin. Nah, yang ketiga yaitu memekatkan RNA. Metode yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah memekatkan RNA. Pengendapan dan pemangkatan DNA telah dimulai pada tahap deproteinase menggunakan campuran fenol dan kloroform serta alkohol. Nah, prinsip mengendapkan pada alkohol didasarkan pada kemampuan penurunan kelarutan asam nukleat dalam air. Molekul air yang polar yang mengelilingi molekul DNA akan mempengaruhi kelarutan DNA. Etanol akan mengubah potensial air ion dari DNA sehingga akan membuang molekul air yang berinteraksi dengan DNA. Di sini ada beberapa metode purifikasi DNA. Yang pertama, metode DNA menggunakan alkohol, metanol seperti metanol, etanol, dan isopropanol adalah beberapa alkohol yang umumnya digunakan dalam proses permurnian DNA serta dalam pengendapan DNA. Ini digunakan dalam pemurnian DNA serta RNA. Yang kedua ada purifikasi DNA berbasis kolom spin. Nah, permurnian DNA berbasis kolom ini adalah salah satu metode pemurnian DNA yang paling canggih, akurat, dan cepat. Juga disebut sebagai metode permurnian DNA fase padat. Nah, metode ini didasarkan pada sentrifugasi silika yang digunakan sebagai fase padat yang mengendap di dalam tabung kolom. Tabung kolom spin terdiri dari 3 bagian utama yaitu silika sebagai fase padat ke dalam kolom dan tabung pengepul. Yang ketiga ada metode purifikasi DNA otomatis, yaitu sistem permurnian DNA otomatis ini didasarkan pada teknologi otomatisasi yang menggunakan lebih sedikit bantuan manusia. Nah, Kimfer series of purification machine by Thermofire MP12 by My Biomedical adalah beberapa sistem permurnian asam nukleat otomatis terbuka yang tersedia. Setiap teknologi memiliki mekanisme dan prinsip kerja yang berbeda. Namun, sebagian besar teknologi permurnian DNA otomatis didasarkan pada teknologi manik-manik magnetik. Nah, di atas gambar di bawah ini merupakan alur sistem permurnian asam nukleat secara otomatis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.